Ya, semua yang disebut infrastruktur itu adalah pelayanan publik dan dia mesti gratis. Jadi Ya. jalan tol itu nggak ada jalan tol di Indonesia. Itu namanya jalan tol Hmm. berbayar itu. Jadi Hmm. kemampuan kita mencerna potensi Jokowi memanipulasi proyek-proyek itu seolah-olah itu adalah investasi dia. Padahal itu adalah tukar tambah bisnis, sepenuhnya tukar tambah bisnis. Ya, ya. Nah, kita melihat bagaimana baser-baser ini. Ya, baser-baser ini nggak pernah tobat. Mereka cuma mau pindah majikan doang. Oh, oke. karena, karena itulah sifat dari pasar. Dia akan buat busing terus supaya keributan dia itu berakibat pada amplop tambahan. Kira-kira itu. Tapi Ya, sekali ya. kita mau serius untuk menganalisis apakah infrastruktur kita itu didasarkan pada keinginan untuk menservis publik, karena infrastruktur hak dasar publik. Hmm. IKN itu pada akhirnya justru mengambil tabungan rakyat melalui APBN. Kan mestinya kalau IKN itu adalah kota yang smart, yang diunggulkan sebagai salah satu kota terbaik di dunia, itu mestinya udah banyak investor di situ sehingga nggak perlu Ya. ambil hak anak-anak untuk makan telur dan daging setiap hari supaya tidak kena stunting. Tapi Jokowi maksakan itu dan memaksakan itu menyebabkan dia mesti menggerogoti atau mencuri hak anak-anak dan hak ibu-ibu hamil itu untuk mendapat nutrisi, kan trade off-nya di situ kan. Jadi nanti akan banyak disertasi tentang akibat dari kebijakan Jokowi yang justru memelarat masyarakat, bukan menghidupkan masyarakat. Yang pasti beruntung itu yang punya tanah di situ tuh, yang Hmm. mungkin juga dipaksa dibagi-bagi oleh Jokowi supaya ada tukar tambah dengan proyek-proyek yang lain kan. Jadi tetap istilah kita adalah infrastruktur itu bagi Jokowi ada pencitraan, bukan bukan untuk kesejahteraan. Jadi pencitraan mendahului kesejahteraan. Itu proyek infrastruktur kita. Ya, dan ini misalnya sekarang mulai banyak riset-riset tentang jalan tol. Mengapa jalan tol seperti di Sumatera dan sebagainya itu tidak memberikan impact apapun ekonomi terhadap masyarakat sekitarnya ya. Dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu. Bahkan kemudian kalau di Jawa kita kan pernah juga lakukan penelitian tentang akibat jalan tol itu terhadap perekonomian sepanjang jalur Pantura yang dampaknya malah makin buruk terhadap warga warga di sepanjang itu ya, bisnis-bisnis bisa telur asin, batik di Pekalongan dan sebagainya itu kan malah justru kehilangan pembelinya yang selama ini menggunakan jalan biasa. Tapi juga banyak sekali supir-supir truk yang tetap juga menggunakan jalan jalan biasa karena buat mereka hitung-hitungannya jalan tol itu kan sangat mahal. Sementara mereka sendiri dapat uang sakunya itu udah dipatok oleh para bos-bosnya itu gitu.